Bicara, bincang-bincang Rangers. Halo semuanya, selamat datang di Bicara ke episode keempat Bincang-Bincang Rangers. Nah, teman-teman yang udah join, terima kasih buat kehadirannya. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Walaupun Idul Adha tahun ini emang beda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan nggak mengurangi keberkahan yang kalian dapetin tahun ini ya. Oke, by the way aku mau ngejelasin nih, bicara itu sebenarnya apa sih? Nah, bicara itu adalah kepanjangan dari Bincang-Bincang Rangers. Nah, yang sekarang udah masuk ke episode keempat. Nah, bicara ini adalah rangkaian program yang dibikin oleh Rangers dari Telkom Indonesia, yang tujuannya adalah kita akan ngebahas seputar hal-hal bermanfaat terkait dengan dunia karir, kayak gitu. Dan salah satunya di episode kali ini kita akan ngebahas tentang how to start career as UX Writers, gitu. Dan sebelumnya aku mau ngejelasin ke kalian, buat teman-teman yang masih belum tahu nih tentang Kodeks Telkom itu sebenarnya apa sih, kenapa sih ada embel-embel Telkomnya. Nah, aku mau jelasin dulu sedikit. Jadi Telkom itu kan pasti sudah punya banyak departemen di bawahnya. Nah, salah satunya adalah Departemen Digital and Next Business. Nah, di bawahnya Departemen Digital Next Business itu punya beberapa unit-unit juga di bawahnya. Yang salah satunya adalah Kodeks itu sendiri, gitu teman-teman. Nah, jadi Kodeks itu adalah unit di bawah Departemen Digital and Next Business-nya Telkom, gitu. Nah, fungsinya Kodeks itu sebenarnya apa sih? Nah, fungsi Kodeks itu adalah yang kita fokusnya adalah melakukan rekrutmen yang akan kita deploy ke seluruh Telkom Group, gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik buat join Telkom, langsung aja buka websitenya Kodeks, yaitu join.kodeks.works. Di situ nanti teman-teman bisa melihat posisi apa saja sih yang tersedia di Kodeks Telkom itu sendiri, gitu. Salah satunya juga ada lagi dibuka UI designer, UX designer, dan UX researcher. Nanti langsung cek ya di join.kodeks.works, oke? Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, aku di sini nggak sendirian. Aku di sini akan ditemenin sama speaker kita kali ini, yang teman-teman pasti udah tahu ya siapa. Beliau adalah sosok ekspertis yang berkecimpung di dunia UX Riders. Beliau adalah namanya Kak Sri Izati, yang bisa dipanggil dengan Kak Izi. Oke, langsung aku panggil aja ya. Oke, teman-teman juga aku mau nginget ini sambil nunggu Kak Izi join. Halo Kak Izi. Halo, Suaraku kedengeran, Kak? Assalamualaikum. Salam. Kedengeran jelas kok. Lancar ya. Suaraku kedengeran jelas? Lancar juga, Kak. Oke. Oke. Halo, ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman juga kedengeran ya suaranya Kak Izi ya. Oke, sebelum kita mulai itu aku mau ngejelasin sedikit nih bahwa kita lagi ada open giveaway loh. Nah, teman-teman gampang caranya. Nanti teman-teman tinggal ceritain insight yang teman-teman dapetin di IG Live kali ini, lalu posting ke Instagram story kalian dengan mention @kodeks.telkom dan mention juga Kak Izi. IG-nya adalah @sriizati, Z-nya 2 ya, Kak. Oke, nanti pemenangnya akan dapat saldo link aja sebanyak 300.000 untuk 6 orang pemenang. Gitu. Jadi tunggu ya keikutsertaan teman-teman di giveaway-nya. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, aku akan panggilkan Kak Izi. Nanti Kak Izi akan banyak cerita gimana sih cara memulai karir sebagai seorang UX Writers. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk memulai sebagai seorang UX Writers. Bener kan, Kak? Ya, betul sekali. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Kak Izi, silakan. Boleh. Oke, sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman Kodeks Telkom yang udah mau ngasih kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol sama aku. Aku senang karena semakin banyak wadah, sebenarnya udah banyak sih, tapi berarti teman-teman semakin mengamplifikasi perihal adanya ranah profesi di UX Writing ini. Udah banyak sekali di berbagai macam perusahaan juga yang udah gencar ya mempublikasikan soal profesi yang satu ini. Dan untuk seseorang yang sebenarnya terhitung masih bayi ya, masih baru, aku di UX Writing itu sebenarnya baru akan 3 tahun bekerja di sini. Sebelumnya aku lamanya itu, ya nggak lama sih, sebelumnya aku lebih seringnya nulis dalam ranah nulis kreatif. Kalau ada teman-teman yang sempat pernah dengar tahu bukuku dulu waktu kecil-kecil, zamannya kecil-kecil punya karya.
Terus misalnya teman-teman yang mungkin ada pengikut Instagram aku dan udah lebih lebih terbiasa baca caption-caption aku, tulisan-tulisan aku yang aku taruh di caption, mungkin juga udah sempat familiar. Tapi aku di UX writing itu sebetulnya baru mulai tahun 2018. Jadi apa yang akan aku sharing di sini itu semuanya adalah hasil ilmu dan insight dan juga hasil diskusi aku dengan guruku Mas Galih Pambudi. Beliau menurut aku adalah kayaknya salah satu punggawa UX writer di Indonesia. Dan aku berharap teman-teman nanti juga setelah misalnya ikutan IG Live dari Telkom ini juga jadi lebih penasaran dan kayak mencari tahu lebih banyak soal UX writing ke praktisi-praktisi yang jauh lebih seniornya ya. Kenapa sih kita mau bahas malam ini spesifik soal UX, gimana cara memulai karir di UX writer? Sebenarnya ini aku agak curang sih karena jadi seminggu yang lalu tuh aku udah sempet webinar diadain sama Telkom juga dari desainnya Telkom, dan sebelumnya ada kelas UX writing yang diselenggarakan sama Taman Siswa itu membahas soal dua hal mendasar tentang UX writing. Terus karena menurut aku ini kesempatan yang bagus untuk melanjutkan topiknya. Banyak pertanyaan yang muncul setiap kali udah bahas tentang UX writing di awal itu pasti adalah soal terus habis itu gimana Kak, apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang udah tertarik, yang jadi kepengen nyobain UX writing, atau sebenarnya kalau udah mau apply tuh portofolio kayak apa sih yang harus diberikan ke perusahaan gitu. Tapi sebelum kita bahas ke situ, aku kasih penjelasan singkat lagi dulu ya, mungkin buat teman-teman yang baru banget nih. Ini adalah diskusi pertama teman-teman tentang UX writing. Jadi sepemahaman aku yang memulai ini semua dari nol juga, dari sangat level amatir, yang aku pahami tentang UX writing itu, dia itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi ketika ada user atau orang kayak manusia berinteraksi dengan sesuatu. Nah, sesuatunya ini biasanya kita sebut produk gitu. Dan yang aku pahami juga sebenarnya UX writing itu bukan sesuatu yang sebenarnya eksklusif cuman adanya di aplikasi doang gitu ya, misalnya produk digital. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, bagaimana aku memahaminya itu adalah segala jenis komunikasi yang terjadi saat kita berinteraksi dengan apapun gitu. Jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan manusia lain, saat kita lagi berkomunikasi sama mereka, atau misalnya saat lagi berinteraksi dengan pelayanan publik misalnya kayak teman-teman mau bikin IKTP, mau ngantri paspor, pas mau ambil paspornya harus masukin nomor antrian dulu dan lain sebagainya. Itu kan teman-teman kayak melakukan interaksi dengan produknya kan, dengan bendanya itu. Nah, komunikasi itu ketika dilakukannya dalam bentuk tertulis, itu yang aku pahami sebagai UX writing. Gitu. Dan kalau misalnya mau lebih konkretnya, ya itu adalah tulisan-tulisan yang paling gampangnya mungkin sekarang kelihatannya adalah di aplikasi-aplikasi atau produk-produk digital yang teman-teman gunakan sehari-hari, misalnya itu Instagram, Twitter, atau mungkin kalau dari tempat gue bekerja itu Gojek gitu kan. Ada tulisan-tulisan kecil yang fungsinya itu adalah membantu teman-teman, membimbing teman-teman untuk bisa menggunakan si produk itu dengan baik gitu. Nah, UX writer itu adalah orang-orang yang menuliskan semua bentuk komunikasi itu supaya teman-teman tuh tahu gitu. Misalnya cara bikin story itu gimana gitu, atau cara ngeposting status di Twitter, atau misalnya kalau lagi di blog caranya ngepost tulisan di blog, atau sesederhana kalau misalnya teman-teman ke website misalnya, terus teman-teman lagi butuh cari bagian kayak gimana sih cara menggunakan produknya dengan baik dan benar, terus tulisan yang teman-teman temukan dan berhasil bikin teman-teman paham cara pakai produk itu, nah itu adalah UX writing gitu. Terus UX writing itu jadi tapi pekerjaannya nggak hanya menulis ya, Amanda. Mungkin Amanda juga paham karena Amanda juga salah seorang UX writer ya. Jadi yang kita lakukan itu nggak hanya menulis terus selesai, tapi yang sebenarnya kita lakukan itu adalah gimana kita bisa menyampaikan atau kayak merancang komunikasi dalam bentuk kayak satu alur yang enak untuk pengguna itu bisa rasakan gitu. Jadi misalnya kalau kita mau bikin
komunikasi atau kayak tujuannya adalah gimana cara kita bikin user atau pengguna itu misalnya mesen Gojek gitu. Kita harus tahu sebelumnya dari mana dia masuknya gitu, dari mana dia masuk. Oh, sebelum dia pesen Gojek, dia kan harus buka aplikasi Gojeknya dulu, terus dia harus buka icon Gojeknya dulu. Oh, hal pertama yang akan mereka lihat itu apa gitu. Nah, jadi ketika itu dikatakan ya berarti UX writing itu saat dia bekerja, dia nggak bisa bekerja dengan dirinya sendiri aja. Nah, pemahaman soal dengan siapa user, hal apa yang sebelumnya si user ini tuh temui sebelum dia misalnya buka icon Gojek ini, atau setelah dia ngeklik icon Gojek itu apa yang akan dia lihat. Nah, itu semua akan bisa kita dapatkan saat kita berkolaborasi dengan fungsi-fungsi lain nih dalam produk. Jadi produk itu fungsinya nggak cuma writer doang kan, tentu aja. Ada desainer yang akan merancang produk itu secara keseluruhan. Terus sebelum desainer bahkan ada yang namanya product manager misalnya, yang punya projectnya nih, yang punya hajatnya gitu kan. Selain PM, habis itu ada teman-teman dari ilustrator, terus ada juga teman-teman engineer yang nantinya akan menghidupkan si produk itu sampai di depan mata teman-teman gitu. Jadi sebenarnya dia itu kalau di Gojek setidaknya ya, writer itu masuknya ke fungsi desain. Jadi karena yang sampai ke mata pengguna itu adalah hasil akhir dari penggabungan desain dari produk desain, terus keputusan-keputusan bisnis, terus hasil riset, hasil penelitian dari para researcher soal demografi user, misalnya siapa user yang akan mengakses produk ini, mereka kelompok usia berapa, dan kayak jenis bahasa apa yang jadinya mereka terbiasa saat mereka buka aplikasi gitu. Jadi itu adalah hasil kerjasama, hasil rembukan satu kelompok yang lebih besar. Jadi dia kerjanya nggak sendirian gitu. Dan yang aku seneng sebenarnya tuh lebih kayak ke filosofi bahwa UX writer ini tuh adalah dia yang akan merekatkan semua kepingan-kepingan ini menjadi satu bentuk komunikasi yang jauh lebih baik gitu, supaya si user tuh bisa memakai produknya tanpa kesulitan sama sekali. Itu kali ya mungkin umumnya soal UX writing. Oke, bener banget. Oke, jawabannya benar udah cukup menjelaskan ya kayak di awal. Oke, buat teman-teman yang mau nanya-nanya di IG Live, boleh langsung aja ketik di kolom komentarnya. Tapi teman-teman, aku mau disclaimer lagi bahwa topik kita kali ini emang kita fokusnya untuk membahas gimana sih cara memulai karirnya itu. Persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mulai berkarir di bidang UX writers. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, pastikan pertanyaan tersebut relate dengan topik yang kita bahas di episode kali ini ya. Oke, lanjut Kak. Kita lanjut kali ya. Nah, sekarang kemudian setelah kita tahu nih, sebelum aku masuk ke topik selanjutnya, kalau misalnya teman-teman masih butuh lebih banyak info soal UX writing ini, teman-teman bisa banget banyak sekali artikel-artikel di luar sana, Medium, di YouTube juga banyak yang membahas spesifik tentang UX writing ini apa. Jadi mungkin sebelum untuk melengkapi info yang akan teman-teman dapatkan malam ini, nanti habis ini teman-teman bisa langsung cari sendiri juga info-infonya, karena malam ini kita akan efektifkan komunikasinya dalam 1 jam. Kita bahas soal satu topik spesifik ini ya. Setelah seseorang atau kayak teman-teman tertarik nih, mau udah jadi penasaran, ingin ngulik, oke saya kayaknya pengen deh, tertarik, pengen bisa melakukan pekerjaannya si UX writer ini, tapi saya belum pernah ada pengalaman, dan saya nggak tahu mulai dari mana. Nah, ini berdasarkan hasil diskusi aku dengan bosku ya, karena sebenarnya aku bercermin dari pengalaman dulu aku, bagaimana aku melamar ke Gojek, dan aku bercermin juga dari kenapa beliau misalnya dulu mau menerima aku, dan selama 3 tahun ini aku mengobservasi bagaimana seniorku ini, Mas Galih ini tuh memberikan keputusan-keputusan saat merekrut UX writer baru. Nah, jadi teman-teman, saat teman-teman mau memulai karir, ini objektifnya ceritanya berarti teman-teman akan memulai untuk melakukan pekerjaan UX writer itu, baik itu misalnya secara mandiri, artinya misalnya teman-teman punya startup sendiri atau punya
Instagram akun sendiri yang isinya misalnya adalah usaha rintisan teman-teman untuk mengerjakan sesuatu misalnya. Atau sederhana kayak di organisasi teman-teman, yaitu BEM misalnya, bikin website buat sekolah atau kampusnya gitu. Maupun kalau teman-teman mau coba untuk misalnya magang di tempat perusahaan sebagai UX writer, atau memang mau mulai benar-benar merintis karir kayak selama 3 tahun ke depan saya mau jadi UX writer gitu misalnya. Nah, yang akan dilakukan ini berdasarkan pengalaman di Gojek ya teman-teman. Yang akan dilakukan itu adalah kan teman-teman akan apply. Nah, saat teman-teman apply, yang akan diinginkan oleh para kami sebagai tim yang membutuhkan teman-teman itu kami ingin ditunjukkan atau kayak teman-teman harus menunjukkan pertama apa yang udah teman-teman harus men-showcase keterampilan teman-teman nih dalam UX writing kan. Keterampilannya itu ada 2 ditunjukkannya. Yang satu dalam bentuk portofolio atau apa yang udah teman-teman lakukan nih, hasil belajar teman-teman, hasil latihan dan lain-lain, sama keterampilan teman-teman dalam mengerjakan tugas dari perusahaan. Jadi kalau di Gojek dan setahuku di perusahaan-perusahaan lain ya, kalau misalnya belum berganti kebijakan-kebijakan mereka itu setelah menyeleksi portofolio akan memberikan hiring task atau tugas tes gitu, tes UX writing buat para pelamar kerjanya. Nah, isinya tuh tesnya tuh ya teman-teman akan mendapatkan kayak serangkaian misalnya kayak ya misalnya kalau misalnya produknya itu adalah website atau sebenarnya di Gojek, kalau di Gojek biasanya kami akan ngasih beberapa soal seolah-olah teman tuh udah jadi UX writer Gojek, terus kami minta teman-teman mengerjakan beberapa set UX writing kayak bikin push notification, terus misalnya bikin screen, bikin instruksi cara pakai fitur baru, sama misalnya bikin release notes. Release notes itu adalah tulisan-tulisan yang muncul di App Store atau Play Store saat aplikasi itu ada updatean baru, ada perbaruan gitu. Nah, tapi jadi teman-teman tahu nih kan, oh oke, saat mau apply itu saya harus menunjukkan kabisa saya sebagai writer, sebagai UX writer. Do I have what it takes to be a writer gitu kan. Nah, saat kita udah tahu nih tujuannya kan mau apply, tujuannya adalah untuk menunjukkan keterampilan kita, menunjukkan apa yang kita bisa, kita tarik ke belakang nih. Untuk yang benar-benar belum pernah melakukannya sama sekali. Nah, ini yang mau aku share mungkin kali ya. Ada, menurut aku teman-teman bisa melakukan yang aku rangkum menjadi 3 langkah. Yang pertama tentu aja, belajar. B itu belajar. Ada 3 langkah itu singkatannya BOP, Bob. Kayak Bob. Okay. B itu yang pertama belajar, tentu aja. Kayak kalau teman-teman nggak tahu sesuatu tapi tertarik pengen coba, teman-teman pasti akan pelajari nggak sih, kayak kita suka drama Korea, kita pengen tahu drama orang Korea itu ngomongnya apa tanpa baca subtitle, kita kayak akan cari tahu, kayak kita sekarang tahu beberapa kata-kata Korea itu artinya apa karena kita nyari tahu, kita mempelajari gitu kan. Kenapa sorry banget contohnya Korea. Gitu. Jadi pertama kali harus belajar, jadi cari tahu tentang UX writing itu apa, cari tahu, pahami konsep user experience, pahami konsep user experience writing, pahami soal produk, pahami soal misalnya kayak soal desain juga. Pokoknya baca lahap semua artikel-artikel yang teman-teman bisa temukan, dan belajarnya tuh mungkin kayak bukan cuma baca aja ya, bedakan gitu. Jadi memang teman-teman pastikan ketika teman-teman udah membaca tuh kayak teman-teman bikin catatan, terus diinternalisasi gitu pembacaannya. Kenapa pembelajarannya itu penting? Karena di Indonesia ini menurut aku UX writing itu adalah ranah yang masih baru banget gitu kan. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya teman-teman baru mulai dan teman-teman pengen mendapatkan kesempatan untuk mencoba, menurut aku sih ini mungkin personal ya. Aku butuh untuk tahu bahwa setidaknya teman-teman tuh tahu apa yang akan dilakukan gitu. Konsepnya tuh udah dapat, dan ketika konsepnya dapat itu ketika teman-teman masuk ke perusahaan,
akan jauh lebih gampang untuk tim itu membantu teman-teman untuk mencapai level keterampilan yang dibutuhkan gitu. Jadi belajar itu wajib hukumnya. Kayak jangan kalau teman-teman merasa kayak aduh pengen tapi udah belajar belum, udah baca belum, terus misalnya kalau belum, ya itu berarti teman-teman harus lengkapi di langkah itu dulu belajarnya. Nah, yang kedua nih setelah belajar, nah belajar itu nggak lengkap menurutku kalau kemudian nggak di observasi, nggak diaplikasikan gitu. Nah, tahap kedua itu observasi. Betul ini semuanya personal dari aku ya. Kalau misalnya teorinya ternyata beda lagi di webinar mana, nah itu teman-teman silakan rangkum sendiri juga, dicampur sari aja. Tapi menurut aku setelah belajar itu yang kedua itu adalah observasi nih, Amanda. Jadi setelah observasi itu maksudnya apa? Kan teman-teman udah dapet nih kan konsepnya, misalnya kayak aku tadi bilang, oh user experience itu atau kayak oh UX writing itu sebenarnya komunikasi yang ada di aplikasi ya gitu. Ya udah nih, abis itu observasi setiap kali buka aplikasi atau setiap kali buka website atau setiap kali teman-teman nemu tulisan di luar sana gitu misalnya. Teman-teman liatin gitu. Ini pengalaman saya pakai produk ini enak nggak sih gitu. Itu tuh paling gampang ini. Saat sebuah produk nggak bagus, itu kita akan ngerasa bahwa oh ini UX writing-nya tuh nggak bagus dibanding saat produk itu bagus. Ya nggak sih gitu. Karena UX writing tuh kayak gitu teman-teman. Saat dia bagus, nggak kerasa sebenarnya UX writing-nya karena ya udah bener-bener nggak ada kesulitan sama sekali pakai produknya. Tapi kayak kerasa nggak sih misalnya saat kita lagi hilang barang atau misalnya lagi mesen barang di e-commerce gitu, terus barangnya hilang, terus kita nggak bisa nyari nomor telepon customer service-nya gitu. Itu kan akan kerasa kan kayak kok ini nggak ada ya informasi tentang customer service tuh nggak ada di mana-mana, saya nggak bisa melacak barang. Nah itu teman-teman dengan teman-teman mengobservasi, teman-teman tuh lebih mindful sama pengalaman itu dan tahu bahwa oh ini tuh kayaknya berarti mungkin ada komunikasi yang missing dari produknya. Oh, mungkin ini ada UX writing yang berperan ya di sini dan mungkin perannya tuh rada kurang baik karena sekarang saya sebagai user tuh nggak enak banget nih pakai produknya, misalnya gitu. Jadi selain mindful sama komunikasi yang teman-teman dapatkan dari luar, jadi posisikan teman-teman sebagai user, teman-teman juga observasi nih sama bentuk komunikasi yang teman-teman sendiri kasih ke orang lain aja misalnya, kayak sesederhana misalnya kalau lagi pesan makanan gitu kan, misalnya GoFood, terus supir drivernya nanya nggak nemu rumah kita, cara kita memandu Mas driver itu untuk sampai ke rumah kita dengan benar, itu juga adalah UX writing kalau menurut aku. Dan gimana kita bisa memilah kata yang paling tepat untuk supaya si driver itu langsung ngerti. Nah itu teman-teman tuh itu bisa jadi sebuah langkah yang teman-teman terapin buat mengaplikasikan hasil belajar di step 1 tadi gitu. Jadi observasi setelah teman-teman tahu teorinya, teman-teman tahu konsepnya, sekarang observasi di luar sana tuh UX tuh kayak apa aja dan mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Kak, preferensinya buka apa aja? Bukain semua aplikasi, bacain semua tulisan di website, bacain semua jarkoman WhatsApp gitu misalnya. Pokoknya liatin aja semua bentuk komunikasi di luar sana. Menurut aku itu aja udah cukup gitu. Bukan cukup sih, itu udah melangkah awal yang cukup baik gitu. Karena nanti ketika bekerja itu yang kita lakukan adalah benar-benar itu semua gitu. Kita mengomunikasikan bermacam-macam hal ke user dan kita harus terampil untuk tahu nih, oh oke, komunikasi yang enak tuh kayak gini, komunikasi yang kurang enak tuh yang kayak gini gitu. Nah, itu tadi udah 2 ya, Man ya. Yang pertama tadi belajar, terus observasi. Terus yang ketiga, nah yang Bob-nya ini adalah praktik atau latihan sih. Cuman kalau latihan jadi BOL, nggak enak ya, Bo. Iya. Jadi aku ganti jadi praktik aja. Praktik itu, nah ini yang membutuhkan effort ya. Jadi effortnya tuh memang harus conscious atau kayak effortnya nggak cuman kayak ya udah nih saya udah ngerti, saya udah observasi terus bisa. Sebenarnya nggak, karena itu tadi objektif akhirnya itu ketika teman-teman mau apply kan teman-teman harus ngasih lihat apa yang udah teman-teman bisa kan gitu. Nah sekarang praktiknya gimana gitu. Nah praktikkan si pembelajaran yang teman-teman udah tahu itu ke
bentuk-bentuk tulisan. Nah, bentuk-bentuk tulisannya itu kayak apa? Aku nyontek catatanku dulu ya. Boleh. Oh ya, misalnya bentuk tulisan ini bisa ada dua pendekatan sebenarnya. Kalau dari aku sisi pendekatan amatir, sama satu lagi titipan dari seniorku Mas Gali itu pendekatan yang memang beneran serius. Tapi maksud aku yang pendekatan yang dia memang udah paling benar sih. Kalau aku dulu bagi aku teman-teman tuh bisa mencoba untuk melatih latihannya aja dulu atau praktiknya itu adalah itu tadi dengan misalnya mengaplikasikan hasil belajar atau teori UX writing ke komunikasi yang teman-teman sampaikan misalnya di Instagram, di caption saat teman-teman nyengajain bikin story untuk kayak ngasih tahu sesuatu ke orang lain, itu teman-teman terapkan teori UX writing-nya. Tujuannya siapa, audiensnya siapa, ya user follower teman-teman sendiri gitu misalnya. Tapi misalnya kalau kita ngomongin soal hasil akhir untuk portofolio, nah yang teman-teman bisa lakukan, dan ini yang disarankan sama Gali sama seniorku adalah teman-teman tuh bikin task fiktif, atau dia itu bahasanya Gali task fiktif, atau bikin kayak mock up UX writing di produk beneran gitu. Contohnya tuh apa? Misalnya kayak ya udah nih teman-teman cobainnya tuh bisa misalnya buka aplikasi apa, terus teman-teman rombak UX writing-nya sesederhana itu misalnya. Kayak dulu tuh salah satunya yang dulu yang bikin aku gemes banget itu adalah kayak dulu kan fitur Instagram tuh ada tuh yang membuat kita membuat dunia terpecah belah. Waktu ada fitur ask a question di Instagram, orang-orang kan bingung kayak ini tuh untuk kita ditanya atau untuk kita bertanya gitu kan. Bener. Terus abis itu aku melihat ada orang yang bikin analisis atau kayak bahkan dia bikin klaim bahwa fiturnya ini tuh untuk kita nanya ke follower gitu kan, atau sebaliknya gitu. Terus dia bilang ini tuh dilihat dari tulisan di Instagramnya tuh gini. Dan waktu itu aku juga cek sendiri kayak ketika fitur ini dipakai itu yang muncul di notifikasi kita tuh memang demikian gitu, bahwa kayak follower kamu misalnya kayak aku ngepost terus kamu jawab, Amanda menjawab pertanyaan Anda gitu. Berarti benar dong ini fiturnya harusnya buat nanya pertanyaan. Tapi ternyata orang-orang makainya adalah mereka minta ditanya gitu. Nah di situ tuh aku gemes kayak ini tuh seharusnya kalau objektifnya emang buat ngasih pertanyaan, ngasih polling, kayaknya UX writing-nya harusnya nggak gini ya, sotoy gitu kan. Padahal ternyata Instagram bilang emang itu buat kita ditanya sama orang-orang atau gimana deh gitu. Pokoknya intinya beda deh hasilnya. Nah contohnya kayak gitu. Ketika teman-teman melihat ada fitur di aplikasi atau teman-teman nggak usah fitur deh, kayak halaman depan aplikasi apa gitu, itu pilih terus teman-teman buat ulang UX writing-nya gitu. Jadi judulnya teman-teman ganti misalnya, deskripsinya teman-teman ganti, buttonnya teman-teman ganti gitu. Tapi pastikan ketika teman-teman mau bikin si task fiktif ini tuh ada tujuannya. Kayak saya bertujuan, saya mau ngerombak si aplikasi Instagram ini misalnya untuk bikin bahasanya tuh lebih casual lagi. Instagram kan sekarang bahasanya kayaknya agak formal ya. Agak aku sih sempat kayak pokoknya dia agak janggal gitu deh terjemahan bahasa Indonesianya gitu kan. Terus misalnya ya teman-teman bisa tuh misalnya milih kayak saya mau ngerombak aplikasi Instagram tulisannya gitu dengan menggunakan flow yang udah ada. Itu yang disarankan sama seniorku, Jadi kayak bikin task fiktif, abis itu dipresentasiin gitu. Jadi nanti kita ngelihat ternyata Manda mau apply ke perusahaan lain gitu. Manda mau apply kayak terus ternyata dia udah pernah nyobain bikin mock up UX writing buat aplikasi ini gitu. Itu BOP. Jadi itu bisa buat portfolio juga ya Kak ya, bahan-bahan untuk observasi itu gitu, buat teman-teman yang masih belum punya portfolio, bingung gimana cara bikinnya, mungkin itu bisa jadi alternatif juga ya Kak ya? Ya, alternatif yang bagian praktiknya tadi ya, karena bagian belajar dan observasi itu akan mengarahkan teman-teman ke apa yang akan teman-teman praktikkan gitu. Nah, abis ini mungkin sekarang kita bahas soal
mungkin yang bagian portofolionya ini ya gitu. Nah, tadi kan kita udah mulai ngebahas portofolio, sebelumnya kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang dicari dari UX writer gitu. Jadi saya belajar, terus saya observasi, saya praktik. Tapi sebelumnya aku belum menjelaskan belajarnya tuh untuk mencapai atribut apa, atau kayak saya belajarnya tuh untuk mengasah apanya gitu. Nah, ketika, dan ini juga ini setiap perusahaan tuh aku yakin, nggak yakin ya, maksud aku setiap perusahaan itu pasti punya checklist tersendiri ya, checklist masing-masing soal orang seperti apa yang mereka cari, yang mereka butuhkan dalam tim. Jadi setiap perusahaan tuh beda-beda. Jadi yang akan aku share ini yang aku tahu, yang aku alami aja di kantor gitu. Tapi mungkin jadinya adalah insight pertama adalah sebelum teman-teman ngelamar ke perusahaannya, teman-teman harus tahu juga gitu, kayak perusahaan ini tuh mereka kira-kira nyari orangnya kayak apa ya, pelajari dulu kayak perusahaannya seperti apa, komunikasi seperti apa yang mereka kasih ke user mereka. Jadi teman-teman tuh tepat sasaran gitu nih portofolionya. Karena kalau di Gojek sendiri sebenarnya ya aku yakin ini nggak Gojek aja sih, tapi maksud aku beberapa setelah aku tanya ke Galih tuh kayak, oh menarik ya, ke apa yang pengen misalnya senior kuliah dari CV-CV pelamar UX writing gitu. Nah, yang pengen kita lihat saat dari calon-calon UX writer ini, baik itu adalah calon UX writer untuk magang misalnya, atau untuk yang mau permanen, atau yang udah pernah nulis lama dan mau shifting ke UX writing. Dan ini sepemahaman aku ya, karena aku juga selama 3 tahun kebelakang ini, aku juga belajar untuk cari tahu menurut aku UX writer yang pengen aku dapatkan nih misalnya untuk menjadi kayak teman kerjaku itu kayak apa. Dan ini jadi biasanya tuh flow-nya tuh dari para junior dulu, baru habis itu dilempar ke senior gitu. Jadi untuk para juniornya ini itu ada 5 yang pengen kita lihat dan yang menurut aku dibutuhkan untuk UX writer tuh harus punya ini. Salah satunya ya, salah 5 dari atribut-atribut lain. Yang pertama itu kita pengen lihat kefasihan menulis si calon pelamar. Kenapa harus fasih menulis? Karena all you're going to do is writing gitu. Kayak every day you're going to write. Jadi harus fasih menulis. Dan kenapa fasih tuh artinya ya itu tadi, bukan cuman ya udah saya bisa nulis gitu, bukan soal saya ya udah bikin kalimat perintah gitu. Bukan cuman oh ya udah bikin kalimat perintah, Amanda ayo buka aplikasi ini gitu. Tapi ketika dikasih karena sejatinya ketika udah praktik, UX writer itu akan datangnya tuh kayak ayo kita bikin kalimat perintah, tapi kalimat perintahnya nggak boleh galak dan nggak boleh nyuruh. Jadi harus kelihatan kayak kalimat perintah yang nggak merintah gitu loh. Jadi kita itu akan gitu ya? Iya, jadi maksudnya tapi ketentuan syarat-syarat komunikasinya tuh akan banyak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan fungsi-fungsi lainnya. Dan kenapa makanya harus fasih? Ya karena itu tadi, harus tahu, harus bisa harus fleksibel untuk kayak bikin pilihan-pilihan tulisan-tulisan apa yang pas dengan kebutuhannya gitu. Jadi itu pertama, fasih nulis. Dan yang kedua, mahir berbahasa, kemahiran berbahasanya gitu. Kenapa kemahiran berbahasa? Salah satu hal yang tantangan tertinggi lagi, tantangan terbesar UX writer itu adalah kita salah satu constraint-nya atau kayak bukan hambatan ya, kayak batasannya itu adalah spasi atau kayak media tulisnya tuh umumnya tuh kecil, kayak kalau di aplikasi apalagi. Jadi kenapa disebutnya tuh UX writing tuh micro copy karena tulisannya tuh kan kecil-kecil ya, karena di aplikasi kan hanya bisa muat beberapa karakter gitu. Nah, jadi kalau kita nggak mahir berbahasa, kita nggak mahir cari sinonim kata atau kayak mahir ngubah bentuk kalimat supaya kalimatnya jadi makin pendek, atau untuk jadi bikin kalimat efektif tuh kayak gimana, ya itu akan jadi PR besar nih untuk UX writer ini. Makanya kita pengen bisa tahu bahwa oke, si UX writer ini kita pengen lihat dia fasih menulis sama dia mahir nggak nih berbahasa. Nah, kalau aku ngelihat mahir berbahasanya ini tuh, ya itu tadi bisa dilihat dengan kayak di portofolionya dia,
kata-kata apa nih yang dia pakai saat lagi dia misalnya ngerjain project misalnya. Apakah dia pakai kata-kata kelihatannya dia kayak ngulang-ngulang kata-kata mulu misalnya di portofolionya gitu. Atau apakah dia misalnya ternyata oh dia pakai kata-kata besar tapi kata-kata big words-nya itu nyambung sama konteks gitu misalnya. Atau kayak oh ternyata dia tanda bacanya tuh benar semua, nggak ada yang kelewat. Bahkan untuk tanda baca yang sebenarnya tuh paling sering kelewatan sama orang karena orang-orang terbiasa sama bentuk tanda baca percakapan gitu. Wah itu udah plus point banget buat aku gitu. Jadi masuk ke dalam kemahiran berbahasa itu adalah soal apakah dia menghormati tanda baca, apakah dia menghormati bentuk-bentuk kalimat gitu. Itu yang pengen kita lihat di situ. Misalnya kayak Kak kenapa tanda baca penting? Kak kenapa kemahiran berbahasa penting gitu. Itu bahasan panjang lagi tapi lebih kayak mungkin aku pengen bilang kayak karena kita itu UX writing itu adalah garda terdepan komunikasi produk. Jadi bayangin kalau misalnya tanda baca sesederhana tanda baca aja salah atau misalnya typo misalnya atau misalnya cara pemilihan katanya itu misalnya bahkan dia milih kata yang nggak tepat gitu. Itu kan akan mencerminkan itu produknya tuh kayak apa sebenarnya kalau bahasa-bahasa yang dipakainya aja kurang baik gitu misalnya. Jadi itu value yang sangat penting ya Man ya menurut aku gitu. Terus yang ketiga itu tadi kita ada pertama kefasihan menulis, yang kedua kemahiran berbahasa, yang ketiga ini adalah ketepatan penyampaian. Nah ketepatan penyampaian tuh maksudnya gimana? Jadi misalnya kita tahu intinya kalau dari portofolio tuh misalnya kita tahu kalau dia naruh hasil tulisan misalnya baik itu misalnya dalam artikel yang pernah dia bikin di sekolah atau di pekerjaan lalu kita yang baca tuh kita tahu oh ini maksudnya di artikel ini dia mau menyampaikan ini ya gitu. Kalau dari kitanya udah nggak ngerti bisa jadi artinya faktor ketepatan penyampaiannya tuh kurang gitu. Nah kenapa ketepatan penyampaian itu penting? Karena ya itu tadi di produk itu kan kita mengomunikasikan banyak objektif ya Man ya gitu. Jadi kalau dari kita menyampaikan yang nggak tepat, bayangin akan ada berapa user yang kebingungan dan berakhir jadi nggak ngerti sama produknya. Dan kalau mereka nggak ngerti, mereka nggak mau pakai gitu. Jadi kita pengen lihat ini ketika dia nulis tuh dia pesannya sampai nggak sih? Pesannya sampai tuh kayak apakah dia bertele-tele nulisnya atau apakah saya bisa langsung ngerti dia ngomong apa gitu. Atau kayak apakah kata-kata yang dia keluarkan dari poin kemahiran berbahasanya itu tuh membuat penyampaiannya tepat gitu. Karena bisa aja kayak oh saya mahir berbahasa kalau saya tahu kata-kata besar. Tapi pas ditaruh di aplikasi kayak kita mikir 3 kali dulu untuk tahu kayak bentar ini kata ini tuh artinya apa ya gitu misalnya. Nah itu aja udah memberikan friksi buat si user untuk tahu maksudnya apa gitu kan. Gitu. Jadi itu yang pengen dihindari dan sebisa mungkin kita pengen tahu dia mampu nggak nih memilih kata-kata yang paling tepat buat menyampaikan pesan utama dari komunikasinya gitu. Yang keempat ini aku akan agak ngebut karena udah setengah jam lagi. Iya. Yang keempat itu adalah kreativitas dalam menyampaikan pesan. Nah kreativitas itu gimana? Kayak itu tadi kayak objektifnya tuh misalnya kayak objektifnya itu adalah ngajak orang buat sesederhana kita pengen si fitur ini tuh diklik. Jadi judulnya tuh harus kreatif atau kita pokoknya judulnya tuh harus bikin user mau ngeklik gitu. Pilihannya bisa apa nih gitu. Pilihan yang paling sederhana mungkin klik di sini gitu misalnya. Tapi terus kita pengen tahu dia kira-kira UX writer ini punya nggak ya kayak alternatif lain yang out of the box tapi tetap sampai pesannya dan sampai ke objektifnya gitu misalnya. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat ngelihat ada misalnya kemarin aku pengen pakai contoh tapi contohnya dari aplikasi lain tapi intinya kayak misalnya kemarin adalah gini misalnya kemarin waktu aku workshop dan aku nggak tahu orangnya nonton atau enggak waktu workshop itu ada aku bikin mereka kayak ngerjain soal UX writing
bikin instruksi gimana cara bikin Indomie gitu. Sederhana banget kan gitu. Iya, simpel Tapi banget. dan aku nggak minta apa-apa, kayak ya udah kalian bikin instruksi cara bikin Indomie spesial kalian supaya aku sebagai user tuh aku ngerti cara bikin Indomie resep itu. Terus yang muncul tuh macam-macam, kayak sederhana kayak dari nama menunya sendiri aja gitu. Indomie goreng boba, Indomie kuah Kylie Jenner, Indomie apa, terus tiba-tiba ada kayak Indomie kaldu beneran gitu. Nah, dari situ aja aku ngeliat kayak, oh ya ini adalah bentuk pengaplikasian kreativitas untuk menyampaikan pesan soal ini tuh resep Indomie apa gitu misalnya. Kayak, jadi gimana caranya si UX writer ini tuh bisa mengemas pesan itu dengan segar, dengan kreatif, tapi tetap pada objektifnya gitu. Dan itu menurut aku juga itu udah plus point ya. Jadi kayak oh kalau dari kami yang rekruternya misalnya tugasnya tuh sesederhana bikin push notification atau misalnya bikin pop up message di aplikasi yang ngasih tahu bahwa internetnya lagi mati gitu. Tapi ternyata dan ternyata jawabannya tuh kayak oh internet mati itu tuh bisa dilambangkan dengan misalnya kayak aku nggak tahu, kayak kalau di Gojek misalnya simbolnya tuh adalah orang ngelambai-lambain HP di tiang listrik gitu kan. Iya, Atau iya, misalnya iya. oh internet mati misalnya orang pakai telepon benang terus benangnya dicabut gitu, digunting gitu Potong. misalnya. Jadi cara-cara yang unik untuk membuat kayak user tuh kayak apa nih gitu kan. Tapi ingat nggak melenceng dari tujuan dari diberikannya pesan itu sendiri gitu. Nah, kreativitas dan penyampaian pesan. Nah, yang terakhir dan yang ini tuh adalah nilai plusnya. Jadi Gali tuh nitip kayak kalau gue sih kalau ada nomor 5 ini justru kalau menurut Galih dia akan melihat nomor 5 ini dulu sebelum dia lanjut ngelihat 1, 2, 3, 4. Kalau bagi Galih dari cara mengemas portofolionya ini sendiri yang akan menentukan apakah Galih mau lanjutin baca atau enggak gitu. Dan sebenarnya buat semua orang juga sih kayak ini mungkin sebenarnya lebih ke teknis ya, lebih teknis ke CV untuk perusahaan manapun, nggak cuma UX writing aja. Tapi kenapa di UX writing itu jadi kayak teramplifikasi gitu value-nya yang nomor 5 ini soal pengemasan yang menarik, itu karena itu tadi sehari-hari kita akan mengomunikasikan banyak sekali pesan. Itu gimana caranya kita ada banyak objektif yang misalnya kita harus bikin user tuh actually merasa senang saat baca pesannya. Kita mau bikin user itu saat lagi ada di keadaan yang nggak enak nih gitu. Misalnya kita di internetnya mati atau mereka nggak dapet driver. Kita pengen user tuh lupa kalau itu tuh sebenarnya hal yang nggak enak gitu. Betul. Jadi kita itu poin pengemasan yang menariknya itu tuh kita pengen lihat dia aplikasikan nggak sih ke CV dan portofolio dia gitu. Jadi kita pengen lihat dia membuat experience kami sebagai calon rekruternya dia itu menyenangkan gak sih saat lagi berinteraksi sama portofolio dia gitu. Kalau Galih tuh kayak apakah desain portofolionya bagus atau kayak urutan portofolionya ngalir kayak bikin cerita gitu kan. Nah, kalau setidaknya mungkin di perusahaan kami itu yang menjadi stopping power itu yang bisa membuat satu kandidat itu lebih dilirik daripada yang lainnya gitu. Misalnya kayak ada 10 kandidat, terus kita tahu tiba-tiba kandidat yang ini portofolionya seru banget loh gitu, kayak atau CV-nya deh itu kan jadi menambah plus point bahwa kayak dia bisa ya bikin cerita atau kayak bisa ya dia mengemas profil dirinya dengan baik. Berarti kira-kira mungkin dia sebenarnya orangnya kreatif ya. Terus kita jadi penasaran. Setelah dia mengemas portonya dengan demikian, kira-kira gimana dia mengemas tulisannya di portofolionya dia, atau gimana dia akan mengemas tulisannya nanti di hiring task-nya gitu. Jadi itu 5 itu tadi, ada kefasihan menulis, kemahiran berbahasa, ketepatan penyampaian, kreativitas, sama pengemasan yang menarik. Sebenarnya 4 dan 5 tuh agak bisa dilebur, cuman Allah suka yang ganjil, jadi aku kayak 5 gitu. Daripada 4 ya, 5 gitu. Betul. Gitu sih Man, soal apa yang tadi kayak apa yang harus dimulai dari untuk mengasah keterampilan dari dalamnya, terus gimana kita menuangkannya ke
portofolio gitu. Kira-kira cukup jelas nggak ya? Dari kamu ada yang Cukup mau jelas. ditambahin mungkin? Harusnya sih udah cukup jelas ya. Aku malah langsung terinspirasi dari kata-kata yang bikin tuh supaya ngalir, karena kan kadang tuh orang suka lupa, jadi langsung masuk ke konteksnya aja. Cuman mereka lupa kalau harus ada transisi nih dari portfolio yang pertama ke yang berikutnya. Itu sih penting, bener kata yang Kak Galih itu. Betul, Oke. betul, betul. Oke, mudah-mudahan Ada udah cukup lagi nggak jelas ya? ya. Apalagi Kak, ada yang mau ditambahin lagi? Terus paling, nah, tapi mungkin, nah bedanya itu kali ya, sebenarnya setiap writer tuh juga mungkin value-nya tuh beda-beda karena misalnya, kalau Gali pengennya, misalnya kayak, oh ada satu rekruter, nggak usah Gali deh, misalnya kayak, dia baru pengen lihat CV itu karena menurut dia, um, seorang calon UX writer tuh misalnya baru ini misalnya random ya siapapun Iya. misalnya seorang UX writer tuh baru bisa kayak dia lirik atau dia pertimbangkan itu ketika kayak dia si calon ini tuh sudah menunjukkan sisi kreatif dia misalnya karena ya UX writer itu harus menurut dia value UX writer tuh harus kreatif gitu jadi kalau misalnya dia udah nunjukin kreatif baru saya mau proses tapi kemudian misalnya value dari recruiter lain gitu karena biasanya satu kandidat itu di reviewnya nggak cuma sama satu orang doang gitu misalnya contohnya aku tuh akan mengedepankan misalnya ketelitian atau misalnya tadi kefasihan menulis dan kemahiran berbahasa ini gitu kayak jadi kalau aku lihat oh aku nggak masalah misalnya ngelihat kalau misalnya calon UX writer itu dia ngasih misalnya hasil tulisan dia di blog pribadi dia yang sudah dirapikan sedemikian rupa misalnya yang sudah dia kurasi gitu atau misalnya dia ngasih lihat misalnya ternyata dia saya nggak bikin blog misalnya kalau kayak aku bikin caption gitu misalnya semua hasil tulisan aku tulisnya di caption gitu tapi aku Iya. percaya diri kalau caption aku tuh dibikinnya tuh dengan sangat niat dan memang dibuatnya tuh dalam rangka nulis gitu aku nggak masalah melihat tapi kemudian kayak ketika aku melihat kayak oh sebenarnya captionnya nggak ada plus plus poinnya nih misalnya terus misalnya kayak oh ada salah grammar atau kayak oh kok tanda bacanya kurang rapih itu biasanya itu akan menjadi apa ya pertimbangan bahwa kayak oh ini kayaknya keterampilan berbahasanya kurang dan kenapa menurut aku itu penting itu tadi karena um, pekerjaan UX writer itu kan banyak ya end to end gitu. Jadi sebisa mungkin menurut aku principles-nya itu adalah yang kayak bare minimumnya itu adalah dia udah nggak harus dikasih tahu lagi soal tanda baca sama grammar dan meskipun ini sebenarnya juga aku masih sangat belajar ya kayak grammarku juga misalnya masih banyak yang aku minta validasi ke temanku yang jauh lebih fasih bahasa Inggrisnya gitu atau misalnya aku juga masih sering nyontek Puebi di kantor kayak mastiin kayak penggunaan tanda hubung yang benar tuh kayak apa sih Iya. gitu tapi aku pengen tahu membutuhkan kayak gimana sih nih calon penulis ini bagaimana dia menghargai dan bagaimana dia memaknai tanda baca gitu. Menurut dia tanda baca tuh penting atau enggak? Karena itu tadi, wah itu akan jauh lebih susah lagi kalau misalnya nanti udah ngerjain produk, tapi terus tanda bacanya masih harus dikasih tahu bahwa oh itu kurang koma atau kayak itu di-nya harusnya disambung atau kayak yang itu di-nya harusnya dipisah gitu. Jadi value-value itu akan beda mana yang jadi stopping powernya buat si recruiter gitu tapi ketahuilah bahwa yaitu tadi gimana caranya semua um, semua poin tadi itu bisa kita cover gitu kira-kira kayak gitu. Oke, mudah-mudahan udah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Udah banyak banget yang nanya nih, Kak. Ini aku pilih-pilihin yang sesuai dan relate ya. Di sini tuh ada yang nanya, kira-kira kalau misalkan untuk mulainya nih, kita join course dulu gimana, Kak? Boleh apa enggak? Bagusnya seperti apa gitu? Gimana join apa? Join course kayak sertifikasi atau mungkin ikut kelas-kelas online gitu, Kak? Itu pertanyaannya adalah tadi kalau ikutan course itu boleh atau enggak atau gimana? Iya, itu bisa jadi pertimbangan mereka nggak sih, Kak, untuk masuk ke tahapan rekrutmennya gitu dengan mereka ikut join course kayak gitu? Bisa banget sih sebenarnya menurut aku karena ya itu tadi karena pertanyaan yang kita pengen jawab kan adalah bagaimana si calon ini usaha apa atau kayak
apa yang sudah kira-kira dia pahami tentang si UX writing itu kan. Dan itu kan bisa kelihatannya dari hasil atau kayak misalnya kalau buat aku pribadi ya, mungkin ini setiap recruiter beda-beda, tapi kalau buat aku pribadi bukti usaha kayak udah ikutan course itu setidaknya ngasih bayangan bahwa kayak oh dia udah mempelajari nih, terus kan bakal kelihatan juga dia belajar dari mana, berapa kali gitu kan. Dan itu akan memberikan, itu jadi catatan buat kami bahwa kayak oh dia kemungkinan atau kayak asumsinya dia udah belajar, tapi terus kemudian itu kan tentu aja akan divalidasi lagi, itu mungkin bahkan jadi akan lebih dikritisi lagi, oh dia udah ikutan misalnya 5 course UX writing, gimana nih hasilnya, hasil nulisnya gimana gitu. Kalau ternyata hasil nulisnya bagus, wah itu semakin plus point lagi. Tapi misalnya oh hasil nulisnya misalnya masih tergolong yang umum-umum aja, nanti kan kita bisa gali lagi, misalnya kayak oke deh mungkin dia udah ikutan course tapi kita jadi lebih penasaran dia bisa mengaplikasikan course itu di hiring task-nya nggak ya gitu. Jadi kan ada beberapa tahapan kan gitu. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman ya itu effort, kayak saya ikutan course ya menurut aku itu bisa jadi usaha yang bagus untuk kayak untuk menunjukkan kehabisan teman-teman sih gitu. Oke, terus habis itu ada yang nanya lagi nih Kak, untuk referensi belajar ada misalkan seperti Medium atau misalkan rekomendasi. Tadi kan Kak ini sempat mention kan kalau sering-sering observasi nih, ulik-ulik apps atau website di suatu tempat gitu kan. Nah Kak Izzy ada rekomendasi nggak apps yang kira-kira recommended ataupun website ataupun artikel-artikel yang bisa kita ulik gitu Kak? Artikel itu di Medium, misalnya yang paling sering aku baca itu artikelnya John Saito dari Dropbox Design. Jadi dia itu satu artikel John Saito. Sebenarnya lebih karena itu yang aku paling sering baca. Terus abis itu kalau misalnya searching di Medium aja, ada yang namanya kayak UX Collective, itu kayak channelnya gitu. Itu juga banyak artikel-artikel tentang UX dan UX writing. Terus kalau buku ini bisa dipelajari dari, aku lupa lagi, Kinere Yifrath gitu ya, bentar. Judulnya adalah A Guide to Microcopy, bentar. Guide to Microcopy, Kineret. Aku lupa banget lagi namanya. Kineret Yifrah. Terus nama bukunya adalah Microcopy The Complete Guide. Itu juga bisa jadi bahan bacaan awal. Ini mungkin untuk konsepnya. Terus tadi aku sekalian juga jawab gimana observe-nya dari apa aja selain artikel. Macam-macam ya, kayak misalnya sesederhana, misalnya ini juga aku temukannya sebenarnya kadang-kadang kayak aku misalnya kalau buat release notes itu yang kayak notes yang munculnya di App Store, Play Store, itu aku bacain punyanya Transit app. Terus dulu tuh Medium tuh punya aplikasi Medium, itu dia dulu release notes-nya tuh juga lucu-lucu, dan mereka actually ngumpulin sih release notes-nya itu di Medium-nya mereka, itu juga bisa dicari. Release notes-nya Gojek, canda. Oke, sekalian promo karya mumpung masih kerja di sini. Terus kalau release notes lain tuh Tumblr tuh juga lucu. Selain Tumblr tuh aku sih bahkan kadang bego-begoan aja, aku actually nge-search di Google kayak funny release notes gitu misalnya, terus habis itu aku baca di Google Image-nya tuh banyak. Itu kalau release notes. Kalau aplikasi atau website misalnya kayak Dropbox tuh lucu. Aku tuh senang kayak kalau teman-teman buka Dropbox terus mau bikin dokumen baru, itu tuh dia kopinya tuh lucu-lucu di bagian dokumennya, dan itu aja udah cukup sebenarnya menurut aku untuk kayak aku lihat oh mereka tuh nulis ini ya gitu. Terus Zomato juga punya loading state yang bagus yang lucu. Perhatiin deh kayak ketika teman-teman buka Zomato, terus ketika dia lagi loading itu tuh loading tulisan yang muncul pas lagi loadingnya tuh beda-beda, dan itu jadi referensi aku sih kayak oh ini ya caranya nge-randomize misalnya kayak loading state supaya bikin user yang lagi nungguin tuh tetap ngerasa seneng atau nggak ngerasa bosen gitu. Terus Twitter juga sebenarnya menurut aku bagus, dan nggak harus lihat dari aplikasinya juga ya, kayak misalnya teman-teman bisa juga buka Twitter terus actually buka
tweetnya gitu untuk ngelihat jenis komunikasi apa yang mereka terapkan. Netflix, ada yang namanya tuh kemarin, aduh aku lupa, meditation app gitu. Tapi intinya sebenarnya gimana cara taunya, itu bisa dilihat kayak misalnya teman-teman googling aja gitu kayak best app 2020 gitu. Terus teman-teman bukain gitu. Jadi karena yang perlu dikasih tahu tuh nggak yang dilakukan nggak cuma nyari yang bagus, tapi kita memfamiliarkan diri sama sebenarnya di luar sana tuh app-app kayak apa sih gitu. Dan jadi kita bisa jadi tahu, oh yang ini bagus, yang ini biasa aja, oh yang ini kurang, lain-lain. Gitu. Oke. 5 menit lagi. Iya nih Kak, Banyak banyak yang nanya. Oke deh, satu lagi deh, mungkin jawabnya singkat aja Kak. Ada yang nanya nih, untuk bikin tas fiktifnya itu perlu pakai white flow atau enggak sih Kak? Atau cuma cukup nulis-nulis aja? Gitu. Gimana tuh Kak? Sebenarnya gini, kayak kita akan nilainya semakin niat kamu itu mungkin akan membuat kita semakin impressed ya gitu. Tapi jadi lakukan sebaik mungkin gitu. Jadi sebenarnya kita nggak pengen ngasih syarat, oh ya nggak apa-apa, cuman Microsoft Word doang gitu. Tapi yang mungkin bisa aku kasih lihat adalah mungkin CV dan portofolio kamu ini tuh bisa jadi salah satu project UX writing pertama kamu gitu. Dan ingat, kita akan menilai ya itu dari gimana sebaik apa kamu mempresentasikannya gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa mengemas itu sebaik mungkin to your best ability, why not gitu. Menurut aku itu sih jawabannya vague aja gitu. Aku nggak pengen ngasih syarat yang oh ini, karena menurut aku sebenarnya kita nggak pengen mempersulit, tapi kita akan sangat mengapresiasi ketika seseorang tuh shoot for greatness gitu, ketika seseorang menunjukkan yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Oke. Kayaknya cukup itu aja Kak pertanyaannya, walaupun banyak. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa langsung nanya personal ke Kak Izzy juga boleh ya Kak ya. Oke, sekarang aku mau minta tolong untuk kasih closing statement dari Kak Izzy. Kira-kira poinnya apa sih yang mau Kak Izzy sampaikan nih di terakhir kali? Intinya apa tuh Kak dari hasil episode kita kali ini? Apa ya? Aku nggak nyiapin closing statement. Bentar aku mikir. Paling apa ya? Ya itu sebenarnya tadi di akhir itu tadi sih kayak penasaran lah gitu, kayak haus lah sama ilmu baru ini. Dan kayak kalau memang beneran tertarik, cari jawabannya, karena sebenarnya aku yakin jawabannya tuh udah ada di mana-mana gitu. Jadi pertama haus lah untuk cari tahu, dan yang kedua itu tadi shoot for greatness gitu. Jadi don't settle for less, tapi ya itu tadi shoot for the highest as possible gitu. Shoot for the star, you land on the moon gitu. Salah. Shoot for the moon, you land on the star. Gimana yang benar? Pokoknya intinya adalah don't settle for anything less gitu. Jadi kalau bisa belajarnya yang kenceng dan tunjukinnya yang terbaik gitu. Aduh, jelek banget lagi closing statementnya, maaf. Iya, gak apa-apa Kak. Benar-benar itu insightful ya teman-teman. Nanti buat teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya, boleh juga langsung hubungin Kak Izzy langsung, atau via kita juga boleh ya kayak. Dan mudah-mudahan sih akan ada episode berikutnya kalau teman-teman masih mau bahas lagi tentang writer, karena pasti banyak banget yang bakal kita ulik-ulik lagi pastinya kan Kak. Oke, jadi karena waktu terbatas banget ya, padahal kita mau masih banyak-banyak ngobrol lagi. Aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Izzy udah nyempetin waktunya. Mudah-mudahan ini insightful ya, dan teman-teman nanti bisa kalau yang masih belum join secara full, boleh cek di podcast, nanti kita akan taruh di Diaspora Codex juga. Oke, makasih Kak Izzy. Terima kasih banyak ya teman-teman Codex dan teman-teman yang udah ikutan live-nya. Semoga bermanfaat ilmunya, dan semoga mendekatkan teman-teman satu langkah lagi, membuat teman-teman satu langkah lebih dekat lagi sama apa yang pengen teman-teman capai. Insya Allah, amin. Amin. Sukses ya teman-teman buat berkarir di Sniper, lancar semuanya. Selamat. Bye Kak Izzy. Bye, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam.